Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas alur kerja dan dokumentasi lengkap dari sistem informasi penjualan online. Mulai dari flowchart, diagram konteks, diagram zero, normalisasi, ERD, HIPPO, kapus data, sampai nanti desain UI ya. Nah, jadi biar sistemnya kelihatan profesional gitu dan rapi, semua bagian ini tuh wajib ada teman-teman. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reval Farji Akbar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Informatika, Fakultas Teknik. Nah, untuk kelas sendiri, saya dari kelas TI 23C4, untuk NIM-nya sendiri 31231050. Saya pada video kali ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Suherman, Eskom Mkom MM. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama ini kita masuk ke flowchart atau alur kerja sistem. Nah, di mana flowchart ini itu menggambarkan alur proses pada sistem informasi penjualan online ya, yang digunakan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi secara digital. Nah, di sini dia itu dimulai dari pelanggan yang buka akses website nih. Terus nanti dari website nampilin homepage. Nah, lalu pelanggan itu bisa klik login atau daftar akun. Nah, nanti dari sini mereka itu bisa lihat produk-produknya gitu. Nah, pilih barang yang mereka mau beli gitu ya. Nanti bisa langsung klik pesan sekarang. Nah, nanti sistem ini bakal ngitung nih total harga sama harga ongkirnya. Nah, nanti tuh pelanggan itu nanti bayarnya melalui payment atau pembayaran gateway ya, disebutnya payment gateway gitu. Nah, Kalau pembayarannya gagal gitu ya. Kalau pembayarannya gagal, dia balik lagi ke sini nih, ke pilih produk nih. Nah, kalau pembayarannya berhasil, nah nanti datang ngirimin pesan ke admin nih bahwa pesan itu berhasil dibuat ya. Nanti dari admin itu ngecek nih pembayarannya. Dia kan menerima data pesanan, nah terus dia tuh ngecek pembayarannya. Terus nanti siapin barangnya sama nanti pelanggan itu dia dapat notifikasi nomor resi ya. Admin itu nanti masukin nomor resi, terus nanti pelanggan itu dapat notifikasi kalau pesanan itu tuh udah selesai gitu ya. Nah, semua ini tuh nanti tersimpannya itu ke database teman-teman. Nah, intinya tuh flowchart ini itu bikin alur belanja online itu jadi jelas dan gampang dipahami ya. Nah, ini ada keterangan-keterangannya ya. Nah, ini yang keterangan simbol flowchart ini kayak terminator atau oval atau elips itu tuh yang ini nih. Nah, dia itu tuh menandakan titik awal dan akhir dari proses sistem. Contoh pada flowchart itu titik awal akses website, ini titik awalnya. Lalu titik akhir pesanan selesai. Nah, ini pesanan selesainya, titik akhirnya. Nah, ini kayak proses persegi panjang tuh yang ini nih. Yang ini nih. Nah, ini nih persegi panjang. Oke, kita lanjut aja ya. Kesimpulan itu pada flowchart sistem informasi ini tuh menjelaskan proses otomatis antara pelanggan, sistem, dan admin dalam kegiatan transaksi e-commerce. Sistem ini membantu mempercepat proses pembelian, mengurangi kesalahan manual, dan memastikan data transaksi terekam dengan baik dengan adanya alur yang terstruktur dan pembagian peran yang jelas. Nah, sistem ini tuh mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasional toko online. Oke, kita lanjut ke diagram konteks sistem informasi penjualan online ya. Nah, diagram konteks itu tuh ibaratnya dia peta globalnya sistem ya. Nah, di bagian ini
itu ada 4 pihak yang terlibat, yaitu pelanggan, sistem utama, admin, dan payment gateway. Nah, sistem ini tuh jadi pusat ya, ngatur semuanya ya. Kayak admin nerima pesanan, ya, admin nerima pesanan, verifikasi pembayaran, terus nanti update status dia, status satu-satu di update sama si admin ini gitu. Nah, payment gateway itu ngurus transaksi, ngasih tahu kalau berhasil atau gagalnya. Nah, diagram konteks ini tuh cuma ngeliatin apa ya, gambaran besar siapa, kirim apa, dan ke siapa lagi gitu. Nah, penjelasannya itu diagram konteks ini menggambarkan hubungan utama antara sistem informasi penjualan online dengan 3 entitas eksternal, yaitu pelanggan, admin, payment gateway, dan sistem ya. Empat. Sistem ini berada di tengah, sementara entitas lain berada di sekelilingnya dan saling bertukar data dengan sistem. Yang pertama dia ada pelanggan. Nah, pelanggan ini tuh adalah pengguna utama sistemnya. Aliran datanya yang terjadi itu dia data login atau pendaftaran akun, nah data pesanan sama data pembayarannya. Terus outputnya itu konfirmasi transaksi berhasil dan informasi detail produk dan status pesanan. Nah, artinya pelanggan ini berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan transaksi dari awal hingga akhir. Nah, lanjut, kita di sini ada sistem informasi penjualan online-nya ya, atau tadi yang di tengah-tengah ini. Nah, fungsi utamanya itu dia menyiapkan data produk kepada pelanggan, memproses login, pendaftaran pesanan, mengirim dan menerima data pembayaran melalui payment gateway, mengirim data pesanan ke admin, dan menyiapkan seluruh transaksi ke database. Nah, sistem ini tuh adalah pusat pengolahan data yang memastikan semua proses itu berjalan otomatis dan teratur. Lalu yang ketiganya ada admin. Nah, admin ini nih yang tadi saya jelaskan tadi ya. Admin itu berperan dalam mengelola pesanan serta memverifikasi pembayaran dan pengiriman. Nah, aliran datanya itu yang terjadi itu dia inputnya ke sistem itu status verifikasi pembayaran dan data pengiriman barang seperti nomor resi dan status kirim. Nah, outputnya yaitu data pesanan dari pelanggan yang masuk. Nah, admin sendiri memastikan pesanan dikonfirmasi dan barang dikirim tepat waktu. Lalu ada payment gateway. Nah, payment gateway ini dia merupakan pihak ketiga yang menangani proses pembayaran online. Dia tuh kayak Mitrans, Dana, atau OVO ya. Nah, aliran data yang terjadi itu tuh inputnya dia statusnya tuh transaksi kayak berhasil atau gagal ya di sini ya. Nah, outputnya itu data pembayaran dari pelanggan. Nah, payment gateway ini memastikan pembayaran pelanggan divalidasi secara aman dan otomatis. Oke, kesimpulannya diagram konteks ini menggambarkan bagaimana ketiga entitas utama berinteraksi dengan sistem untuk memastikan proses penjualan online berjalan lancar mulai dari login, pelanggan, transaksi pembayaran hingga verifikasi pengiriman oleh admin ya. Semuanya itu terintegrasi dalam satu sistem utama yaitu sistem informasi penjualan online. Nah, kita lanjut di sini diagram zero sistem informasi penjualan online ya. Bentar. Oke, waktunya sebentar lagi, tapi masih banyak karena kita terbatas cuma 10 menit ya. Ini kita langsung percepat aja yaitu ya. Nah, diagram zero atau DFD level 0 ini dia alur lebih detail itu. Kalau diagram konteks itu kan tadi peta. Nah, DFD level 0 ini tuh atau level 0 ini tuh adalah versi zoom in-nya. Nah, di sini tuh kita pecah dia jadi 5 proses utama, yaitu login dan registrasi pelanggan, pemilihan produk dan pemesanan, proses pembayaran, verifikasi dan pengiriman barang oleh admin, dan penyimpanan data transaksi ke database. Nah, fungsi ini itu menjaga agar semua aktivitas tercatat rapi di database. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ternyata pesanan itu tuh ngalir dari satu proses ke proses lain secara terstruktur. Nah, kesimpulan diagram zero ini memperlihatkan secara rinci bagaimana sistem informasi penjualan online memproses transaksi dari awal hingga akhir. Nah, lanjut kita ke normalisasi database ya. Nah, normalisasi database ini itu
dia itu biar data itu jangan berantakan, teman-teman. Penjelasannya itu normalisasi dilakukan untuk menghindari duplikasi data, memastikan integritas data dan membuat struktur table lebih efisien ya. Nah, normalisasi itu tuh langkah penting buat beres-beres database. Tujuan itu biar data dia nggak double-double dan tiap tabel itu punya fungsi yang jelas gitu ya. Mulai dari bentuk 1NF ya, 1NF first normal form ya. Terus ada second normal form dan third normal form gitu ya. Nah, semua tabel ini tuh dalam sistem itu udah memenuhi aturan normalisasi. Ada tabel pelanggan, produk, pesanan, detail pesanan, pembayaran, pengiriman, dan laporan penjualan gitu ya. Nah, adapun syaratnya gitu ya. Nah, syarat itu semua nilai itu harus atomik. Dia tuh nggak boleh ada data duplikasi atau data gabungan dalam satu kolom. Nggak ada, sama nggak ada multi value-nya, multi value atributnya gitu ya. Nah, semua tabel yang saya buat ini tuh dia udah memenuhi proses first normal formnya ya. Nih. Nah, kalau untuk second normal formnya, syaratnya itu dia udah memenuhi tadi yang first normal form. Nah, terus dia nggak ada partial dependency ya. Nah, atau istilahnya itu ketergantungan sebagian terhadap composite key. Nah, semua tabel ini tuh menggunakan primary key tunggal. Contoh, pesanan, ID pesanan, detail pesanan, ID detail, pembayaran, ID underscore pembayaran, pengiriman, ID underscore pengiriman. Nah, karena tidak ada composite key di sini, maka tidak mungkin ada partial dependency. Jadi sama dengan valid second normal form ya. Lalu untuk third normal form ya, itu tuh syaratnya sama seperti tadi, udah memenuhi second normal form, sama dia itu nggak ada atau tidak ada transitive dependency atau kolom non key yang bergantung pada kolom non key lain. Contoh analisisnya itu dia pada tabel pesanan, kolom tanggal underscore pesanan ini dan total underscore harga ini bergantung langsung pada ID underscore pesanan. Nah, tidak ada kolom non key yang bergantung pada kolom non key lainnya, maka semua tabel itu valid ya, valid third normal form gitu. Nah, untuk entitas sistemnya sendiri itu kayak tadi ada pelanggan itu pembeli dalam sistem, produk barang yang tersedia, pesanan, transaksi pemesanan, detail pesanan, rincian produknya dalam pesanan, pembayaran itu catatan pembayaran, eh, apa ya, kayak nampilin gitu apa aja nih barang-barang yang udah kita check out gitu ya. Nah, pengiriman itu dia tuh nampilin status pengiriman pesanannya udah nyampe mana gitu ya. Sama nanti dia ada laporan penjualan yaitu rekap transaksi harian gitu ya. Nah, kesimpulannya database ini tuh udah rapi. Dia nggak ada data ganda dan lebih efisien gitu untuk sistem informasi penjualan online ini. Nah, kita lanjut ke desain EIRD atau hubungan antar table ya. Nah, berikut adalah representasi gambar EIRD untuk sistem informasi penjualan online. Karena ini dalam format teks, saya gunakan tools draw.io sederhana untuk menggambarkan diagram dengan notasi cross foot gitu ya. Nah, ini di sini ada nih. Nah, kalau tadi kan kita bahas table satu-satu. Nah, sekarang nih kita lihat hubungan antar table di ERD-nya gitu ya. Satu pelanggan itu dia bisa punya banyak detail pesanan gitu ya. Nah, setiap pesanan itu punya satu pembayaran. Setiap pesanan juga punya satu pengiriman. Nah, IRD ini nih penting banget dia biar developer itu ngerti struktur database sebelum mulai ngoding ya atau mulai coding. Nah, di sini ada ininya ya. Kita lanjut ke penjelasan ERD-nya. Nah, ERD tadi menggambarkan
hubungan antar entitas di dalam sistem penjualan online ya. Nah, tabel pesanan itu dia menjadi pusat karena menghubungkan pelanggan ke pemilik pesanan, detail pesanan ke item pesanan, produk ke barang yang dibeli, pembayaran ke status pembayaran, pengiriman ke proses pengiriman. Nah, sedangkan laporan penjualan berdiri sendiri. Nah, ini nih, dia laporan penjualan itu tuh berdiri sendiri karena sebagai rekap harian dia tuh tanpa hubungan langsung dengan entitas lain gitu. Nah, desain ini tuh, desain ini ya, dia memastikan alur data yang jelas, sistematis, dan mudah dikelola. Nah, kesimpulannya, dari hasil normalisasi dan penyusunan ERD, database yang dirancang itu sudah memenuhi hingga bentuk third node form gitu ya, dan memiliki relasi yang sesuai dengan alur proses sistem penjualan online. Nah, setiap tabel tersusun rapi tanpa data ganda dan hubungan antar entitas dibuat jelas agar proses pendataan pesanan, pembayaran, pengiriman, serta pelaporan dapat berjalan lebih teratur dan mudah dikelola ya. Oke, lanjut kita ke HIPPO. HIPPO Kamus Data dan UI Sistem Informasi Penjualan. HIPPO ini tuh adalah hierarki plus input proses output. Nah, simpelnya itu HIPPO itu ada struktur sistemnya ya teman-teman. HIPPO itu semacam gambaran struktur sistem dari atas sampai ke bawah gitu. Di level atas itu ada 6 modul ya. Ada kelola data pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, pengiriman, dan laporan penjualan. Nah, masing-masing modul ini dia punya input, proses, dan output ya. Misalnya di sini ada input pelanggan. Terus dia divalidasi ya dan simpan data. Nah, ada input pesanan nih. Nah, dia tuh dihitung nih total dan simpanan pesanannya. Terus diturunkan lagi dia. Jadi modul kecil yaitu tambah data pelanggan, edit pelanggan, hapus pelanggan, tampil pelanggan, sama rekap laporan ya. Nah, ini merupakan tabel pelanggannya, kamus data atau data diksi. Alhamdulillah. Data dictionary-nya, maaf ya teman-teman bersin. Oke. Nah, di kamus data ini dia itu kayak buku kamusnya ya, atau data dictionary ya. Dia tuh kayak buku kamus tapi isinya struktur table database. Misalnya table pelanggan nih, isinya dia ada ID pelanggan, nama, email, alamat, nomor HP. Terus table produk dia ada nama produknya, ada harga, dan stoknya. Nah, setiap table ini nih, dia itu dijelasin tipe datanya dan fungsinya. Nah, dokumentasi ini tuh penting supaya programmer lain itu ngerti gitu format datanya. Jadi nggak kebingungan dia. Kita lanjut ke desain UI atau user interface ya. Ini tuh proses yang terakhir, tampilan aplikasinya ya, UI itu. Dia tuh terakhir ada UI atau user interface. Ini bagian yang dipakai pengguna buat berinteraksi dengan sistem. UI-nya sendiri itu meliputi halaman login, dashboard admin, halaman data pelanggan, halaman data produk, halaman pesanan, halaman pembayaran, halaman pengiriman, dan halaman laporan penjualan. Nah, UI ini tuh nantinya akan dibuat simple, jelas, dan tentunya juga gampang dipakai ya. Jadi biar pelanggan itu tuh nggak kebingungan dia ini kemana sih gitu. Dia nggak akan kebingungan gitu. Jadi dibuatnya dia lebih simple tentunya juga bukan berarti buat seadanya gitu ya, nggak simple tapi bagus gitu, cuman lebih mudah dimengerti aja di setiap kali. Nah, jadi itu dia penjelasan lengkap tentang flowchart
diagram konteks, diagram zero, diagram, dan desain UI di penjualan sistem informasi penjualan online. Nah, semua dokumentasi ini itu penting banget buat memastikan sistem yang kita bangun itu tuh dia rapi, jelas, dan mudah dikembangkan gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini membantu teman-teman memahami alurnya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.